Assalatu wassalamu ala khairil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa awliya'i wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlasin, khususan musannif tafsir surah Yasin Asy-Syaikh Hamami Zada Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak, ibu dan saudara-saudara, alhamdulillah mengawali aktivitas kita hari ini serangkaian ibadah telah sama-sama kita laksanakan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Dan semakin kemari pergeseran waktu semakin cepat ya. Jadi subuhnya sekarang semakin cepat, berarti tidurnya pun semakin cepat ya. Biasanya kalau subuh sampai jam 4 lewat 47 menit ya. Jadi kalau pas Ramadan itu subuh jam 4 lewat 47 menit. Sekarang subuh jam 4 lewat 10 menit. Berarti tidurnya kurang. Jadi dari 10 menit ke 47 berarti berapa menit tuh? 37 menit. Ya, tidurnya berkurang ya. Jadi gak apa-apa. Yang namanya orang lagi subuh sambil layap-layap, sambil ngantuk-ngantuk, sambil merem-merem, semuanya jadi pahala. Amin. Ya, jangankan kita santri aja kalau subuh mengaji, kalau dia menerjemahin kitab, pulpen kemana, buku kemana, kadang-kadang mata kemana ya. Jadi alhamdulillah kita masih termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Di beberapa hari ini matanya ada gangguan. Sampai halaman 19. Wakilah ya. Ya ketemu semua. Ketemu Bu. Halaman 19 paling atas.
Bismillahirrahmanirrahim. Silakan masuk ya. Pengaji itu, pengaji langsung bawa setuan itu. Jika ada rumah dia mah. Ya silakan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Wa qila innahu lamma qala ittabi'ul mursalina akhaduhu wa rafa'uhu ila al-malik faqala lahul malik wa qila dan dikatakan innahu sesungguhnya lama qala ketika berkata. Jadi siapa yang berkata ini? Ketika yang namanya si Bani Najjar berkata dengan perkataan sebelumnya. Mana perkataan sebelumnya? Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Setelah menjelaskan si Bani Najjar kepada penduduk Antioquia atau anak buah sang raja, ittabi'ul mursalina, ya, ikutilah kalian al-mursalin, utusan ini, ya. Jadi terakhir kalimatnya adalah Bani Najjar mengajak agar orang-orang Antioquia beriman mengikuti utusan-utusan yang diutus oleh Nabi Isa alaihi salam. Ittabi'ul mursalin, ikutilah utusan ini. Kalian semua harus beriman. Kalian semua harus meninggalkan agama kalian. Kalian semua harus berpaling dari agama nenek moyang. Akhaduhu wa rafa'uhu ila malik. Ternyata malah si Bani Najjar akhadha itu kan diambil, ya, mengambil. Tapi di sini maksudnya ditangkap. Si Bani Najjar ini akhadhu, maka mereka menangkap Bani Najjar wa rafa'uhu dan dihadapkan ilal malik kepada sang raja. Jadi bahasanya mah tetap kagak nerima, ya. Tetap kagak mau beriman, ya. Malah Bani Najjarnya itu ditangkap. Sudah ditangkap, kemudian warafa'uhu ilal malik, dibawa menghadap sang raja, ya. Bahasa kita menyesidak, ya. Silakan sambil minum. Apa itu isinya? Teh tarik, ya, teh tarik. Kalau nggak masuk teh tarik, ya. Nanti minggu depan tertutup, gitu. Ya, alhamdulillah. Tukang barangnya masih pulang kampung, jadi belum ini, jauh kampungnya. Jadi barangnya belum terbit lagi, ya. Dihadapkan kepada sang raja. Kemudian setelah dihadapkan kepada sang raja si Bani Najjar ini, faqala lahu malik, tuan raja ngomong. Dihadapin raja. Tuan raja, ada apa? Ini si Bani Najjar begini, ya, kata pasukan raja. Kemudian raja ngomong, wahai Bani Najjar, ya tuan raja, akunta tabi'an lahum. Apakah kamu tabi'an lahum, udah ngikuti agama mereka? Jadi raja nanya begitu. Apakah engkau sudah berpaling dari agama nenek moyangmu? Apa kau sekarang mengikuti agama mereka? Mereka di sini maksudnya
Ditanya sama raja, Habib, emang ente udah ninggalin agama kita? Emang ente udah ngikutin agama dia itu pada? Habib ngomongnya nggak pakai ini, nggak pakai apa namanya, dia tuan raja, begini enggak, tapi langsung kayak ayat. Wa ma liya la a'budul ladzi wa ma liya la a'budul ladzi, dan apakah yang membuat saya la a'budu tidak menyembah alladzi fatarani, yang telah menciptakan saya, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kita semua bakal kembali. Tuan Raja, kenapa saya tidak menyembah Tuhan yang menciptakan saya? Allahumma shalli ala Muhammad. Tuan Raja, coba pikirkan, kenapa saya tidak menyembah Tuhan yang menciptakan saya, sementara Tuhan itu kan nyiptain saya, dia urus saya semua. Kalau patung-patung itu kan Tuhan yang Tuhan bikin, dan itu ya, yang Tuhan cintai. Terbalik. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Jadi menyembah Tuhan yang menciptakan kita, bukan menyembah Tuhan yang kita ciptakan. Loh, itu kalau kita sholat kan menghadap Ka'bah, ya. Ka'bah kan kita bikin, ya. Dibikin kan ya. Siapa yang bikin Ka'bah? Siapa yang bikin Ka'bah? Nabi Ibrahim itu membangun ulang, ya, membangun ulang. Wahid yang fa'al-qawaidah. Jadi Nabi Ibrahim diperintahkan membangun dan meninggikan Ka'bah. Berarti sebelumnya sudah ada. Ya, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakata mubarakah. Ya. Ini berdasarkan riwayat di zaman Nabi Adam sudah ada yang namanya Ka'bah. Ya, dalam riwayat lain itu yang bangun adalah Nabi Adam yang dibantu oleh para malaikat. Kemudian Ka'bah itu di zaman Nabi Nuh terjadi banjir besar kan ya. Zaman Nabi Nuh kan gitu ya. Zaman Nabi Nuh sampai anaknya sendiri itu enggak beriman. Anaknya siapa namanya? Kanan. Jadi dikasih tahu ya bahwasanya nanti akan terjadi banjir besar. Makanya Nabi Nuh bikin perahu. Nabi Nuh bikin perahu juga dikatain sama orang kampung. Ya Nuh lu aneh-aneh, musim panas begini perahu bikin, kan kata nyambung kan gitu ya. Kalau musim panas ada es kelapa, es apa lagi tuh, es teh Solo, es teh Jogja, macam-macam kan campur. Ya perahu lu bikin, iya. Perahu ini dibikin nanti mau aja banjir, ngarang aja panas begini banjir kan. Soalnya sampai dilempar kotoran itu yang namanya perahunya. Kemudian terjadi hujan lebat berhari-hari, ya. Terjadi banjir. Nah, diajak itu yang namanya anaknya si Kanan. Ya bunayyar ma'ana, wahai anakku, ayo naik bersama perahu ini. Tapi nggak mau beriman, enggak ya. Saya akan mencari tempat yang tinggi. Jadi si Kanan pas itu ada banjir lari dia ke gunung. Nah udah ke gunung masih kena banjir, lari ke kampung gunung. Kita berendah. Sampai paling tinggi masih tetap kena banjir. Itu kehidupan Nabi Nuh, bapaknya Nabi, anaknya kafir. Gitu ya. Kadang-kadang kita kan nggak tahu yang milik orang ya. Anaknya bapaknya kiai, anaknya bajingan. Ada nggak kadang-kadang? Ada manusia mah kadang-kadang ya. Kebalikannya Nabi Ibrahim. Nabi bapaknya tukang bikin patung, ada itu kalau bikin patung dia nggak beriman.
yang kebanyakan bapaknya bajingan, anaknya bajingan, gitu ya. Bapaknya kalong, anaknya kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Gitu kebanyakan bu. Emaknya codok, anaknya kelelawar. Emaknya codok, anaknya jablay. Maka kita berdoa, Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Amin ya rabbal Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa saya enggak menyembah Tuhan yang menciptakan saya dan saya kembali kepada Tuhan? Kenapa Tuhan Raja? Nah, karena ini dibalik dijawab dengan kalimat diplomatis dalam ayat ini. Tsumma qala al-Habib, kemudian si Habib menambahkan, a'attakhidhu min dunihi aliha. A'attakhidhu, istifham bermakna ingkar. Pertama itu huruf istifham. Jadi A-nya itu A yang pertama, ada dua ayat ya. A'attakhidhu ya, bermakna istifham. Begini artinya, la attakhidhu, tidaklah saya mengambil min dunihi aliha, selain Allah, aliha sebagai Tuhan. Tadi kan itu kalimat pertama ya. Kenapa ya saya tidak menyembah Tuhan yang menciptakan saya dan kembali kepadanya? Yang kedua, ngapain saya mengambil Tuhan selain Allah? Seperti itu. Jadi A pertama itu harful istifham. Jadi kalimat munaf ya. Jadi kalimat A itu banyak artinya. Harful istifham itu seperti sebuah pertanyaan misalkan. Makanya ada ceritanya itu Imam Sibawayh. Imam Sibawayh itu ahli nahwu Pak. Bu, minum bu, minum. Ahli nahwu Imam Sibawayh. Pas begitu meninggal dunia Imam Sibawayh, ya ini cerita santri ya, di dalam kubur ditanya sama malaikat ya. Kan kepercayaan kita Ahlussunnah wal Jamaah yang nganter 7 langkah terakhir kan malaikat datang tuh. Idza ja'ani malakaini gitu ya. Kalau ditagih kan gitu ya. Ya kalau ditagih kan gitu. Wahai fulan bin fulan, kalau datang nanti 2 malaikat ya gitu menghadap kepadamu, janganlah kamu takut, karena itu juga adalah makhluk Allah ya. Jadi tolong ketika apapun kita baca, kita pahami ya, itu lebih enak itu. Jadi lebih meresap gitu. Ketika kita talqin, kita akan mengetahui apa yang kita baca, sehingga kita baca bukan seperti baca koran atau baca WA. Ya fulana bin fulan idza ja'ani malakaini yas'alani dinina. Itu bukan, tapi ada kalimatnya. Begini. Wahai fulan bin fulan. Gitu kan ya? Kalau datang 2 malaikat menemuimu, bertanya kepadamu, janganlah engkau takut, janganlah engkau khawatir, karena malaikat itu juga adalah makhluk Allah. Itu kan sebuah pesan. Apabila dia bertanya marrabuka dan seterusnya, faqul bikalamin fasihin, maka jawablah dengan kalimat yang fasih. Nah, itu semacam talqin mayit di kubur untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan 7 langkah orang yang menguburkan pulang. Nah, itu datang 2 malaikat. Ibu pernah ziarah kemana yang jam 12, jam 1 terus gak ada orang? Pernah gak? Kagak pernah kan ke makam wali. Kali yang paling ujung mau pamijahan siapa
masing-masingnya. Raden Ali bangsa itu bang Bose ingat apa jalan pulang balik siapa? Raden Umar Said Sunan Muria kan di atas gunung. Coba ke sana jengkua, ada nggak yang ziarah? Nah, kapan mereka nanya? Ya, jadi para wali itu sering mulai nanya itu. Ya, jadi ya itu Imam Sibawe pas itu yang nganter pergi ditanya sama malaikat. Ini Imam Sibawe ini orang namanya ahli nahwu, ya orang alim dalam barangan. Ditanya sama malaikat, "Marabuka?" Kita lihat. Imam Sibawe bilang, "Mannya man apa?" Karena dia ahli nahwu. Ini mannya harful istifham, harful ibtida atau huruf biasa. Dan malaikat dan lagi nahwu. Lalu bingung malaikat, bingung. Marabuka, mannya man apa? Ayo lapor sama Allah. Ya Rabb, ada apa? Ini ada manusia, ya begini ditanya malah balik nanya siapa? Imam Sibawe. Oh ya itu orang alim ahli nahwu. Udah kamu nggak usah tanya kenapa? Pasti dia yang nanya sama kamu. Kalau itu langsung naikkan masukkan ke surga. Amin. Jadi aknya itu apa? Ini menentukan. Makanya kalau kita bilang belajar ilmu, kemudian mencari dalil sendiri, masya Allah berat. Saya bilang berat, nggak usah pakai dalil masing-masing ya. Dan itu wajib saja ikutin aja guru-guru kita gitu ya. Ikutin wajib saja begitu. Pokoknya ikutin guru-guru kita aja. Kadang-kadang kita bilang emang dalilnya apa? Nggak ketemu kita nyari dalil. Kenapa? Satu huruf aja kita bahas, kita nggak paham. Kita butuh ngaji puluhan tahun. Kita mau udah punya guru, banyak guru kita ke atas, udah ikutin guru aja, nggak usah protes. Kadang-kadang nanya, emang apa pakai begitu? Emang apa pakai tahlil? Emang apa pakai baca maulid? Emang begini, emang begitu? Dalilnya apa? Coba kalau kita cari dalil, boro-boro bisa. Dia baca dalil. Kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Mahwa bid'ah, apa itu bid'ah? Muhdatsatil umur, kata dia. Apa itu muhdatsatil umur? Sesuatu yang baru yang Rasulullah lakukan itu bid'ah. Jadi apa-apa yang nggak ada zaman Rasul itu bid'ah. Oh begitu. Iya. Jadi kalau Rasul juga ngerjain, kita kerjain itu bid'ah. Jadi begitu. Terus muka ente zaman Nabi ada enggak? Enggak ada. Berarti muka ente bid'ah. Sesatu muka. Jadi kadang-kadang kita tahu ya, belajar sedikit tapi berani mengkafirkan orang. Sementara kiai-kiai kita puluhan tahun ngaji. Benar. Saya waktu nikah sama istri saya di Tulungagung itu dinikahi oleh Mbak Mukhair. Tradisi di Jawa Timur kita nikah dulu sama kiai, habis nikah sama kiai baru nikah di KU kan. Malam Jumat kalau bahasa itu bakal maghrib nikah sama Mbak Mukhair. Mbak Mukhair itu umur 63 tahun baru punya anak satu, umurnya 7 tahun. Mbak Yai, kok anaknya masih kecil, cerita. Iya. Jadi dia sampai umur 55 tahun di pesantren. Berapa lama Yai pondok? Kurang lebih 42 tahun. Terakhir di Watu Agung di daerah Banyuwangi, itu termasuk kakak kelasnya dengan Kiai Nur Syed SI almarhum Al-Mahfurullah. Ngaji segitu dia. Kita boro-boro ngaji 3 tahun di sana murah kita. Ya. Karena kita hebat, makna berapa tahun? 6 tahun. Ya. Kata mereka ngaji 6 tahun bagus
lain dulu mas sekarang apa udah lama. Bener asli. Orang tua saya nanya, lu masuk pesantren kelasnya apa? TK. Emang apa TK? Kita nggak paham ya. Kok TK lagi? Sudah kuliah. Masuk itu siapa yang baru masuk, mau tua mau muda, balik lagi dan itu TK. Jadi ngajinya biasa. Tuh, Sabina. Jadi walaupun pada tua, kalau baru masuk harus ulang 3 A. Saya tanya yang kelas 2, sampai kelas berapa? Kelas 2 mas. Udah lama baru berapa lama? 9 tahun. 9 tahun. Kelas 2. Kelas berapa bentar ya? Ini cerita asli. Nah, karena mondoknya salaf, saya kuliah mondoknya salaf. Tahu salaf ya? Salaf. Itu nggak pakai ruangan ngajinya di luar. Jadi di sini disekat pakai triplek dikit doang disekat. Dia lagi ngapalin Imriti kelas 5. Tahu Imriti ya? Nazom, nahu. Nah, jadi yang terkenal ada Imriti, ada Alfiyah. Itu kelas 5 lagi ngapalin Nazom Imriti ya. Kalau muhammadun mufidun mustadun wal kimadun mufidun mufradun ismu wafidun sumahar bidan qasim bihadi syarasuhat ya kali. Dia lagi pada ngapal. Kelas saya itu belum ada gurunya, belum nyampe. Saya ikut ngapalin dia sambil merem-merem begini. Rupanya saya nggak sadar dilihatin nama gurunya itu. Ya, irabuhum katsiru akhir kali katsiran atau ni amil tulis asaluhu arba'atun faqad kabar wa na'am sumadan tujan pada seterusnya banyak hafalan itu. Begini saya nggak ketahuan dilihatin nama itu. Dipanggil, Mas, sampai ada apa ya? Sampai kelas kira, ya bahasa Jawa kasar dulu. Kelas berapa? Idajai, tekoni, Tangerang. Nah kayaknya, kuliah. Tapi kok kau bisa paling meniti? Dikit ya itu pindah langsung ke kelas 5, langsung kelas 5. Padahal ini doang. Invitasi yang ngambil untuk bener ya, pindah ke kelas 5 ya. Kemudian karena jarak terlalu jauh, jadi saya itu mondok itu tiap hari harus goes. Jadi bangun jam 4, kemudian ngaji sampai jam 7 kurang, goes sepeda 6 kilo dari sini ke Tang City kira-kira kuliah. Jadi pada saat berangkat kuliah itu pakai kaos, keringetan sampai kampus ganti kaos ganti baju. Itu kurang lebih selama 7 bulan. Hanya dikasih tahu oleh teman sampai begitu jauhan kalau di alam tinggi terus bagaimana itu dekat sono ada pesantren mahasiswa. Akhirnya kata ya udah sampai kita ke mahasiswa namanya pesantren Anur, nama gurunya Kiai Haji Imam Ghazali Said. Imam Ghazali Said itu termasuk salah satu kiai kalau di kitab dari Kiai Lamitan. Akhirnya pindah ke situ. Jadi sama dulu saya kuliah itu naik sepeda bener. Untung saya dulu waktu masih kecil sering disersin tak sepeda bapak saya, sepeda batangan, dan sepeda itu nggak ada gengsi. Nah, yang penting keilmuan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Kenapa saya tidak mengambil Tuhan selain Allah? Nah, kata si Habib, ya si Habib begitu. Jadi istifham dimaknaikan, la ada itu min duni alihah. Iyuridni rahmanu bidurril la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidun. Iyuridni rahman, seandainya Ar-Rahman, Ar-Rahman nama Allah ya, seandainya Allah menginginkan bidurri dengan kemudaratan la tughni anni syafa'atuhum syai'an, maka tidak akan berguna syafaat mereka syai'at sedikit pun. Artinya apa? Kalau Allah sudah menghendaki kebaikan, maka siapapun tidak akan bisa mencegah. Kalau Allah sudah menghendaki kemudaratan, maka siapapun tidak bisa mencegah. Nggak bisa ngasih syafaat. Jadi seandainya Allah sudah menghendaki kemudaratan, manusia itu nggak bisa ngasih syafaat, nggak bisa ngasih
tahu anni syafa'atuhum, tidak akan berguna buat saya syafaat mereka syai'an minasui wa makruhi, dari kesulitan dan juga dari hal-hal yang membahayakan. Li'annahu la syafa'ata lahum, karena sesungguhnya tidak ada syafaat bagi mereka. Ya, jadi manusia itu tidak bisa melawan kehendak Allah, nggak bisa melawan apapun semua itu kehendak Allah. Makanya ketika manusia itu lahir, wa yuktabu bi arba'ati, ya, ditetapkan tentang 4 ketetap, nikah, rezeki, tentang rezekinya, punya anak 2, punya anak 3, sekolah sama, gitu ya, pinternya sama, dikasih fasilitas sama, kerjanya sama, kira-kira rezekinya sama apa enggak? Kagak sama kok. Kenapa? Rezeki semua Allah yang ngatur. Maka kata Musbara, ada orang ahli ekonomi tapi hidupnya susah. Tapi ada orang yang ada sekolah malah cenderung goblok tapi kaya. Ada nggak? Jadi kalau rezeki itu bergantung kepada sekolah, waduh, ternyata banyak itu orang-orang hebat, orang-orang besar kagak sekolah, padahal dia. Maksudnya apa? Dan saya punya teman lulus SD, sampai SMP-nya ikut yang namanya apa kalau besar? Samanya pakai ya, pakai A gitu ya. Ya, kejar pakai B, pakai C. Nggak lulus anaknya SD, lulus SMP nggak lulus. Boro-boro belajar ilmu ekonomi itu ya, tapi kekayaannya puluhan miliar. Imam Syahroni 25 tahun makan dalam sekolahan, boro-boro miliar, utangnya banyak. Jadi rezeki itu nggak bergantung manusia, ya, nggak bergantung itu. Kalau gaji beda, ya, setiap manusia belum tentu punya gaji, tapi setiap manusia pasti punya rezeki. Nah itu kuncinya. Kan ada yang ngomong begini, iya Pak Ustaz, rezekinya bercabang-cabang, lelaki kita mau bekerjanya segitu, rezekinya segitu. Belum tentu. Kalau gaji pasti, kalau rezeki kagak nggak pasti. Nggak ngapa-ngapa ujung-ujung, ada yang ngasih duit nggak ngapa-ngapa. Rezeki bukan, tapi gaji bukan. Kalau gaji pasti tuh, makanya ibu kan nanya gaji sama laki, pasti. Makanya kalau punya rezeki jangan kasih bini, jangan nanya gaji. Ya kan ya? Mana gajian? Kan itu ya? Kasih gajian. Ketika bapak dapat bonus, itu rezeki. Jangan kasih. Ayo besok semoga pernah tidak usah begitu sih. Lagi yang kita yang kerja yang megang duit siapa? Ini. Kita yang kerja yang megang duit ini. Dapat 2 hari. Kita duit 8 beli rokok habis. Masya Allah. Bagian sebulan 5 juta kalau kasih ngomongnya. Mohon maaf. Ini saya sampaikan ya buat pelajaran kita yang udah pada tua-tua ya, udah pada tua, udah mulai sakit gitu ya, baik yang laki maupun perempuan nih mas. Ini saya kasih tahu ya Bu ya, ini saya buka aja dah. Ya sebenarnya ini ilmu jero, ilmu dalam. Waktu ziarah beberapa waktu yang lalu ya, ziarah kembali saya kan suka kadang-kadang pergi aja gitu ya, 3 hari ya, kadang-kadang pergi naik bis saja saya ziarah. Ya ini ada haul Solo sebenarnya sekarang ya. Ini ada haul Solo ini, tapi di Solo ini ramai di Solo sekarang. Itu mesen begini, wis wayahe sampeyan itu golek kesenangannya pribadi sampeyan. Paham tidak ya? Ini Pak Junat nih. Udah waktunya kamu mencari kesenangan pribadi. Itu ilmu tasawuf. Saya pikirin aja punya apa termasuk
cari kebahagiaan nih Pak U. Ketika orang lain kagak ngasih kebahagiaan, ketika yang kita minta kebahagiaan kita nggak bisa ngasih. Kapan? Ketika kita sendiri di dalam kubur. Ini yang tua-tua kita nih. Ketika kita sendiri di dalam kubur, kita akan butuh kebahagiaan. Cari kebahagiaan kamu ketika kamu sendiri. Mohon maaf, kita ninggalin banda banyak buat bini. Ya kalau bini kita solehah, haul kita dibikinin, alhamdulillah. Tiap Jumat kita disumbangin pahalanya buat kita, alhamdulillah. Kalau bini kita kawin lagi dan lakinya galak melarang sedekah buat kita, apa kita nggak nangis? Banda gua boleh nyari puluhan tahun. Nah, sedih kan? Kalau kita punya banda banyak ngandelin anak, iya kalau anak kita soleh dan solehah. Kalau dia nggak soleh, boro-boro bikin haul buat orang tua, boro-boro sedekah buat orang tua. Kira-kira nangis apa nggak kita? Makanya cari kebahagiaan ketika orang lain kagak ngasih, ketika anak-anak kita belum bisa ngasih, ketika kita nggak ngasih. Kapan? Di dalam kubur cari kebahagiaan kita sendiri. Dengan apa? Satu, ilmu yang manfaat, ngaji. Yang kedua, sodako jariah. Bapak punya duit 5 juta sebulan, habis kasih buat istri, sedekah kagak, nyumbang kagak, ngasih anak yatim kagak, nanti dalam kubur kagak ada bekasnya. Ntar gua bini gua ngirimin, kalau bini ingat, kalau anak ingat. Contoh, kayak kita jam 12 siang ada di sawah zaman dia, dan jam 11 sih, mana nih gak ada yang ngirimin makanan, betul ya? Gak ada yang ngirimin bekal, nah gak ada anak-anak datang, lebih ini gak ada datang. Apa jam 12? Kira-kira nangis apa enggak? Jangan kubur. Gak ada yang ngirimin Fatihah, gak ada yang ngirimin doa, boro-boro ngasih sedekah buat almarhum. Gak ada yang ngirimin. Kalau kita gak punya bekal sendiri, laksa. Makanya masing-masing kita kudu punya bekal. Itu. Masing-masing kita kudu punya. Perhiasan ibu banyak, jangan bangga. Kenapa? Bisa jadi perhiasan ibu banyak, ibu mati duluan, perhiasan dijual lakinya buat modal kawin lagi. Benar. Makanya saya beli gelang dulu, saya beli gelang, ayo, cicin, ayo. Terus ada kita berani, ayo kekuatan siapa mati duluan. Kayak kata dia, biasanya mah kiai umurnya agak panjang. Ya. Jadi cari kebahagiaan kita sendiri. Ketika anak gak bisa miliki, ketika istri mungkin lupa karena kehidupannya udah berbeda, cari kesenangan kita. Masalah gede kecil mau urusan belakangan. Jadi ibaratnya kita pergi kagak ngandelin orang lain, udah punya bekal sendiri. Sedekah. Makanya Bu, kalau lakinya ngamal didukung. Tempat dulu lagi bikin ngamal dulu, makan amal, amal dulu. Kalau kita nanti dipegang sama yang itu, kan sering saya bilang, milik kita, punya kita, bukan yang ada, tapi yang udah kagak ada. Sahroni yang punya Sahroni itu bukan yang ngejoblok di depan, bukan yang ngejoblok di garasi, bukan. Itu mah punya bini, punya anak, kan gitu ya. Tapi yang kita sumbangin itu Jumatan, yang kadang-kadang kita pilih ini gocengan, ini 20-an, gocengan masukin, 20-an di rokok, gitu ya. Gitu. Dari siapa itu? Pas itu Jumatan dalam hutan, Sagarodo. 20 dia masukin di rokok, salah, saya salah masukin. Mana dari kotanya? Bukan lagi di sebelah. Nyesel. Itu dia nemenin kita. Maka sering saya pesan, ini pesan guru saya sampaikan juga kepada jamaah semua, katanya
mungkin anak kita lupa. Namanya anak itu ya punya kehidupan masing-masing. Namanya istri mungkin punya dunia yang udah berbeda. Tapi kita udah punya beda mata. Ada koto amaluh ila min salasi. Pertama sodakotin, sodakotan. Itu bekal kita. Jadi nggak apa-apa kalau bapak nyumbang ini kagak tahu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa bu. Ini laki nyumbang ini kagak tahu, nggak apa-apa, bagus. Saya dengar nyumbang ya di masjid. Iya, ya udah nggak apa-apa, bagus kalau nyumbang mah bagus gitu. Nyumbang ya, laki banget kayak orang kaya nyumbang. Makannya juga beras pakai masak. Apa diomong? Nanti juga ibu-ibu ya. Ya. Tapi itu kok bukan marah, bukan ya. Romantis sama romantis ya. Daripada punya jenggot nyawer, ayo mana bu? Pertama, ya bekerja sedekah. Jadi suaminya ahli sedekah. Insya Allah maksudnya Muhammad. Jadi masing-masing kita termasuk ibu, ya bu ya bu, termasuk ibu sedekah. Buat kebahagiaan nanti kita dalam kubur. Mungkin nanti lakinya udah lupa. Contoh yang namanya laki kan dia. Bukan ngomongin apa aja. Enggak, ini ngomongin nanti ya. Jadi ya maka itu bilang tadi. Walau itu tadi ya. Iyuridir rahman bitulatuna syafatu syai'ah ya. Walau itu la yukhlisuni min dzalikal makruhi. Falamma sami'a kalamul habib ya. Setelah kaum tadi mendengar ucapan si Habib, qalu mereka berkata, ya. Anak buah raja berkata, ya Habib, inna haula'i rasul sabtuka ad-dini abaika faqi ad-dini rasul. Wahai Habib, sesungguhnya mereka utusan ini ya, sabtuka yang membuat kamu berubah ad-dini abaika dari agama nenek moyangmu. Fakih, pulanglah, baliklah, tobatlah, kata dia terus. Wahai Habib, di gara-gara urusan ini engkau meninggalkan agama kita. Sekarang balik menyembah agama kita semua. Jadi si Habib disuruh jangan beriman, diancam. Kalau kamu masih mengikuti agama mereka, maka akan diancam. Apa ancamannya? Yang dilakukan oleh anak buah sang raja agar si Habib tidak beriman, ancamannya itu adalah wallahu a'lam